Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susanti, NIM 37 dari kelas Ekonomi Sumber Daya Alam A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai ekonomi sumber daya alam. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu, menurut pendapat Anda, apakah Indonesia mempunyai cadangan sumber daya alam yang melimpah, iya atau tidak? Jawabannya, menurut pendapat saya, iya, Indonesia mempunyai cadangan sumber daya alam yang melimpah, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai produksi dan cadangan bahan tambang terbesar di dunia. Dilihat dari segi cadangan sumber daya alam, Indonesia mempunyai cadangan timah terbesar kedua sedunia, emas, dan energi panas bumi. Sedangkan dari sisi produksi, Indonesia merupakan penghasil nikel terbesar ketiga di dunia, bauksit, gas, batu bara, dan crude point oil. Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM Bambang Gatot Aryono menyatakan bahwa potensi sumber daya dan cadangan barang tambang di Indonesia masih cukup melimpah, khususnya untuk tambang jenis mineral. Menurut Bambang Gatot Aryono memaparkan bahwa cadangan sumber daya bauksit yang dimiliki Indonesia sebanyak 2,38 miliar biji ton, dan untuk besi, cadangan sumber daya yang dimiliki Indonesia yaitu sebesar 3,07 miliar biji ton. Sementara itu, cadangan sumber daya emas primer yaitu sebesar 3,02 miliar biji ton. Untuk nikel, cadangan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia itu sebesar 3,57 miliar biji ton. Sedangkan untuk cadangan sumber daya alam perak yaitu sebesar 2,76 miliar biji ton. Sementara tembaga, cadangan sumber daya yang dimiliki yaitu sebesar 2,76 miliar biji ton. Sedangkan untuk emas aluvial, cadangan sumber daya yaitu sebesar 6,06 juta biji ton dalam meter kubik, dan untuk timah, cadangan sumber daya sebesar 1,2 miliar biji ton dan dalam meter kubik. Adapun untuk batu bara, cadangan sumber daya yaitu mencapai 37,6 miliar ton. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana sikap Anda terhadap depresi dan kelangkaan sumber daya alam hayati dan non-hayati di Indonesia? Sebelumnya, apa sih itu yang dimaksud dengan depresi? Nah, di mana depresi ini merupakan penyusutan karena penggunaan sumber daya alam yang dieksploitasi sehingga semakin lama semakin menipis. Jadi, tindakan yang harus kita lakukan untuk mengatasi adanya depresi ataupun kelangkaan terhadap sumber daya hayati dan non-hayati yaitu dengan cara yang pertama, melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua yaitu mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian aneka jenis flora serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Yang ketiga yaitu melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar kadar bahan pencemaran yang terbuang ke dalam lingkungan tidak melampaui nilai ambang batasnya. Yang keempat yaitu melakukan sistem pertanian secara tumpang sari atau multikultur untuk menjaga kesuburan tanah. Yang kelima itu tanah pertanian yang miring dibuat sengkeda guna mencegah derasnya erosi serta terhanyutnya lapisan tanah yang mengandung humus. Dan yang terakhir yaitu membuat peraturan, organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaan jenis makhluk hidup. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, apa pendapat Anda terkait eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam di mana tujuannya untuk pembangunan? Eksploitasi terhadap sumber daya
untuk pembangunan secara berlebihan tanpa perencanaan yang baik dengan tidak memperhatikan daya dukung lingkungannya secara pasti telah membawa dampak bencana dan malapetaka ekologis bagi kelestarian dan keseimbangan ekosistem dari kehidupan manusia di dunia ini. Eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan atau kurang bijaksana akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan asas-asas pelestarian lingkungan hidup, sehingga sumber daya yang tersedia bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama dan berkelanjutan. Menurut Parkins tahun 1995, dampak dari pola pengelolaan sumber daya alam yang menitik beratkan pada eksploitasi secara besar-besaran bermula pada terjadinya degradasi yang masif bagi sumber daya alam dan hutan, tidak kurang dari 2 juta hektar tiap tahunnya. Salah satu ketidakberdayaan sumber daya alam adalah terjadinya krisis energi yang saat ini, di mana harga BBM, listrik, dan kebutuhan pokok lainnya yang kian melambung tinggi sehingga hampir sulit dijangkau. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, yaitu apa yang dimaksud dengan konservasi. Pada jurnal yang kemarin saya review, yaitu berjudul tentang peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hutan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, studi kasus di Kabupaten Kuningan, di mana konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh pada saat itu dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan masa depan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbarui menjamin kesinambungan untuk persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman. Sekian dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.